lagi ke video aku kali ini sama aku Tersa Cipta Nugraini. Di sini aku bakal jelasin tentang henti jantung dan gawat jantung. Nah, sebelum kalian kepoin tentang video aku kali ini, kalian jangan klik like, komen, dan subscribe ya. Selamat menyaksikan. Nah, jantung berdetak seperti terlihat dalam vibrasi ventrikular yang menunjukkan adanya penurunan yang beredar. Maka pasien dapat dikatakan mati secara klinis dan kematian biologis yang akan mengikuti kira-kira 3 menit kemudian. Metode-metode modern secara relatif dilakukan dalam usaha penyelamatan pasien yang jantungnya berhenti meskipun percobaan-percobaan dengan renjatan listrik atau defibrilator dan efeknya pada jantung. Resusitasi jantung berkualitas tinggi dan kepercayaan diri yang efektif sangat penting bagi perawat yang biasanya menjadi responden pertama di dalam klinik gawat darurat rumah sakit. Hal ini membutuhkan adanya tindakan yang serius dan tepat agar terkoordinasi dalam rantai servival dan termasuk pengenalan awal dan aktivasi segera. CPR, bantuan hidup lanjutan yang efektif, dan perawatan terpadu pasca serangan jantung. Cardiac arrest atau henti jantung merupakan suatu kejadian yang sering terjadi di unit gawat darurat yang dapat disebabkan oleh sakit kronis stadium terminal atau sakit yang berakibat pada kematian jantung mendadak, hipoksemia akibat insufisiensi pernapasan yang parah, dan overdosis obat baik. Cardiac arrest juga merupakan suatu kondisi atau keadaan di mana sirkulasi darah normal tiba-tiba tidak normal sebagai akibat dari kegagalan jantung untuk berkontraksi secara efektif. Penyebab henti jantung itu, yang pertama kondisi termasuk MI, kemudian ada fibrilasi ventrikel, takikardia ventrikel, trauma berat, hipovolemia, gangguan metabolisme, cedera otot, pernapasan henti, dan overdosis obat. Gejalanya yang pertama, terdapat henti napas dan henti nadi atau tekanan darah. Kemudian pasien tidak responsif dan sianotik serta pupil tidak bereaksi terhadap cairan. Terapinya yang pertama, setelah melakukan ABC, coba untuk menentukan penyebab dasar seperti tamponade jantung, hipovolemia, hipoksemia, pneumotoraks atau asidosis, dan atasi bila mungkin. Yang kedua, gunakan protokol ACLS untuk mengatasi henti jantung. Yang ketiga, epinefrin akan menjadi obat pertama dan paling sering digunakan dalam setelah akses IV dibuat. Epinefrin dapat diberikan melalui selang endotrakeal bila akses IV belum dilakukan. Yang keempat, selalu pastikan bahwa lead EKG dipasang dengan tepat sebelum memutuskan bahwa pasien mengalami asistol dan selalu periksa asistol dalam 2 lead. Upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Nah, primer tujuannya untuk pencegahan primer adalah meningkatkan kesehatan klien dan menurunkan faktor resiko yang ada pada klien. Sekundernya tujuannya untuk memberikan penanganan gejala yang secara tepat dan secara optimal agar tidak terjadi kekambuhan dan rehospitalisasi. Contohnya diabetes mellitus, hipertensi, kurangnya aktivitas fisik, dan kebiasaan pola hidup tidak sehat seperti merokok. Tersier tujuannya untuk mempertahankan kesehatan secara optimal dengan dukungan dan kekuatan yang ada. Penata laksanaannya itu ada kompresi dada. Salah satu dari 4 irama ini dapat menyebabkan henti jantung dan napas. Yang pertama, ventricular fibrillation atau VF, kemudian ventricular tachycardia atau VT tanpa nadi, dan push electrical activity atau PEA, dan keempat, pengontrolan jalan napas. Kemudian ada pun pengontrolan jalan napas, yaitu sama henti jantung dan napas, pengiriman oksigen ke organ-organ vital berkurang karena aliran darah atau perfusi menurun sebelum hubungan oksigen arteri atau ventilasi menurun, sehingga semakin menegaskan perlunya memulai pemberian kompresi yang berkualitas segera mungkin. Kemudian ada pernapasan ventilasi. Jika pengembangan dada untuk menilai ketidakadekuatan ventilasi, ventilasi dengan back valve max memadai, maka penata laksanaan jalan napas invasif dapat ditunda hingga sirkulasi spontan kembali. Kemudian monitor kecepatan dan kedalaman ventilasi manual untuk mencegah terjadinya hiperventilasi. Kemudian ada pemasangan akses sirkulasi. Memasang intravena, gunakan kateter bergulungan besar untuk akses pada vena yang besar. Kemudian defibrilasi.
Hentikan kompresi dada setelah defibrilator yang berlangsung tidak lebih dari 10 detik. Setelah pemberian kejut listrik, segera lakukan kompresi koroner. Kemudian, tujuan utama dari fibrilasi yaitu untuk mencegah terjadinya gangguan irama yang diindikasikan dapat diberikan kejutan listrik atau shock absorption sesegera mungkin. Semakin cepat defibrilasi dilakukan, maka semakin baik kelangsungan hidup pasien. Terus memberikan CAB atau baseline circulation, airway, dan breathing agar dapat mengurangi penundaan kompresi pertama. Penolong harus memberikan CPR dengan 30 kompresi dada yang diikuti dengan 2 napas buatan. Penolong tidak harus terlatih memberikan RJP atau CPR, hanya kompresi atau hand only dengan atau panduan atau operator untuk korban serangan jantung pada orang dewasa. Pemeriksaan diagnostiknya itu tidak ada tes diagnostik yang spesifik yang digunakan untuk mengkonfirmasi henti jantung. Namun monitori jantung atau EKG mengungkapkan aritmia jantung yang mendasari sepertinya asistol fibrilasi ventricular. Rantai keselamatan yaitu memeriksa dari henti jantung dan aktivasi sistem pelayanan gawat darurat terpadu atau SPGDT. Kemudian melakukan RJP secara dini dengan teknik penekanan yang tepat. Selanjutnya melakukan kejut jantung secara dini. Kemudian melakukan bantuan hidup lanjutan efektif, melakukan resusitasi setelah henti jantung secara terintegrasi. Pengertian RJP sendiri yaitu adalah sebuah fondasi utama dilakukan untuk menyelamatkan seseorang yang mengalami henti jantung. RJP harus ditangani dengan cepat agar pasien dapat terselamatkan dengan kondisi yang semakin lemah. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.